Everyone's here to help you. What about Milo? I'll look after Milo. So we can be cranky old men someday. Your friend Michael. Milo! Got me. Masih bersama Mr. Chow, kali ini kita akan membahas Morbius The Living Vampire. Seperti yang kita tahu, film ini dikeluarkan oleh Sony pada tahun 2022 setelah ya terkena Covid, Rusia, Ukraina, jadi benar-benar tertunda. Kalau boleh jujur, Mr. Chow sebetulnya sangat-sangat berharap banyak di film ini, bahkan berharap lebih banyak. Dan nyatanya yang Mr. Chow dapatkan adalah, aduh, yep, film ini benar-benar membuat Anda ngantuk. Bahkan banyak orang bilang kalau film ini adalah film Marvel yang paling buruk. Sebelum Mr. Chow nonton, sebetulnya Mr. Chow tahu kalau film ini mendapat review buruk. Tapi Mr. Chow adalah orang yang optimis, jadi berharap jika mereka salah. But ternyata mereka benar. Sebagai perbandingan, saya kasih contoh ya. Venom budget 100 juta dolar, dia mampu menghasilkan 850 juta dolar. Iron Man yang pertama 2008 budget 100 juta dolar, mampu menghasilkan di atas 300 juta dolar. Batman Begins budget 150 juta dolar, mampu menghasilkan 350 juta dolar. Morbius The Living Vampire budget 75 juta dolar, menghasilkan 160 juta dolar. But ada Deadpool budget 60 juta dolar, menghasilkan 650 juta dolar. Just you and me, Michael. Nothing. No one to hold us back. Mr. Chow akan bahas kenapa film Morbius The Living Vampire ini jadi begitu buruknya, begitu ihnya. Bahkan review-review banyak bilang ini adalah film paling jelek. Apalagi ditunjang dengan studio sebesar Sony. Ya saya rasa itu wajar aja, apalagi Sony bukan studio ecek-ecek, you know. Dan Sony sudah menghasilkan, bagi saya sih ada 2 film superhero, bahkan saya bilang film superhero terbaik, yaitu Spider-Man 2 dan Spider-Man Into Spider-Verse. Bagi saya film superhero baik, bahkan tidak ada film MCU yang mampu mengalahkan ataupun menyeimbangkan dengan kedua film itu. Not so much. Tapi kenapa sih kok bisa sehampa itu, seambigu itu, kenapa? Ya bisa dibilang Morbius ini masih menampilkan film berbasis story driven, jadi bukan karakter driven. Sebetulnya nggak ada yang salah, karena Batman Begins juga pada dasarnya story driven, jadi bukan karakter driven. Bahkan Iron Man pun juga seperti itu. Tapi kenapa kok bisa sehambar ini sehingga menimbulkan bad taste di mulut kita setelah mencicipi film ini? 1, film superhero pada umumnya memakai rumus hero journey, jadi ada perjalanan zero to hero. Film ini sebetulnya sama dengan Iron Man yang pertama, jadi zero to hero-nya juga biasa, ndak yang spesial. But apa sih yang membedakan Iron Man pertama dan dengan Morbius ini? Yaitu 1, keunikan karakter. Kita tahu Iron Man pertama, Robert Downey sebagai Tony Stark bukanlah orang baik-baik, orang kaya, ya hidupnya enak-enak lah. Tapi kita suka. Kenapa kita suka? Karena dia orangnya unik. Dia kaya, jualan senjata, tapi dia lucu. Dia semau gue, dimana biasanya digambarkan karakter baik tapi dia
semau gue, itu yang membuat di hati kita berkesan. Sedangkan Morbius, orang baik, pokoknya intinya dia orang baik. Jadi dokter baik, nggak ada aneh-anehnya. Jadi bisa dibilang cowok super baik. Nggak ada salahnya sih, karena ada satu film superhero yang juga seperti itu, yaitu The Batman Begins. Cenderung karakter driven, cenderung story driven. Tapi somehow Batman Begins lebih mengena karena dimanage dengan baik. Jadi Morbius sudah kekurangan yang paling fatal, yaitu keunikan dari karakter itu membuat kita sebagai audiens, para moviegoers, bahkan Mr. Chow sendiri pun menonton tuh nggak dapat feel-nya. Oh ya Morbius gitu loh. terus gimana? Kita nggak dapat empati, simpati, nggak dapat. Kita nggak dapat feeling khusus. Meskipun kita tahu hasil di box office bisa dibilang dia balik modal, meskipun tidak yang diharapkan sebanyak Venom, tapi apa iya cuma kamu pengen balik modal aja? Apakah kamu nggak pingin menimbulkan pesan khusus, feeling khusus terhadap penonton merasa keterikatan, para moviegoers merasa terikat dengan karakter ini. Mr. Chow merasa, wow, keren karakter ini. Nggak ada kan? Apa itu yang mau dicari? Apa cuma money? Enggak kan? Mestinya enggak. Semestinya loh ya, mestinya. Tapi nyatanya film ini jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau Mr. Chow bilang film ini dimanage dengan buruk oleh Daniel Espinosa, tapi saya tidak tahu seberapa gimana ya produksinya, apakah studio terlalu ikut campur atau bagaimana, saya nggak tahu. Tapi intinya film ini benar-benar buruk. Sebetulnya ada banyak cara untuk ngakali film ini dengan karakter yang lempeng-lempeng aja, karakter yang biasa baik, yang tidak semenarik mungkin, tapi bisa dibuat cerita bagus karena ada Batman Begins. Kenapa saya bahas Batman Begins? Karena seperti yang kita tahu Bruce Wayne itu karakter baik. Meskipun dia sempat kehilangan jalannya, tapi bukan itu kan yang menjadi fokus utamanya dalam pembahasan ini. Tapi bagaimana cara Christopher Nolan memanage film ini dari story driven, di mana karakternya bisa dibilang agak lempeng menjadi lebih menarik, yaitu menggunakan unsur flashback. Ketika Batman Begins berjalan segini, nanti di tengah-tengah putus kembali ke masa lalu, flashbacknya bagaimana. Jadi semacam kayak jeda. Ini salah satu trik bagus juga dalam film, terutama kalau karaktermu lumayan kurang menarik. Jadi bisa untuk mengakali ada perasaan yang lain, kenapa dia begitu. Cuma tergantung pintar-pintarnya filmmakernya. Kembali lagi kepada filmmakernya, bagaimana caramu mengakalinya. Jadi menurut saya Morbius benar-benar mengecewakan. Jadi saya rasa bahkan budget kecil pun seharusnya itu tidak jadi masalah, seperti yang saya singgung tadi. Ada Deadpool $60 juta, bahkan di bawahnya Morbius $15 juta. Somehow dia mampu menghasilkan $600 juta lebih. Karena apa? Ditunjang apa? Menarik, unik, karakternya unik sekali. Nggak ada film Marvel yang kayak Deadpool, nggak ada. Antihero yang semau gue, bener-bener semau gue, nggak ada. Karena itu banyak orang menonton. Dan Morbius karakternya begitu, jadinya terasa hampa. Ya itu tadi, karena kurang di-manage dengan baik. Soalnya Mr. Chow benar-benar berharap film ini itu baik, film ini bagus, karena bagaimanapun vampir sebagai superhero itu keren menurut Mr. Chow. Karena Mr. Chow cowok jadi vampir itu bagaimanapun keren. Apalagi ketambahan superhero, jadi benar-benar awesome. Bahkan Mr. Chow sempat mikir ketika film ini keluar, sempat mikir mungkin dia semacam anti-hero atau semacam gray area, dia berada di gray area. Tapi sayangnya tidak, karakter ini benar-benar lukisan tanpa warna. Jadi biasa banget, nggak ada warnanya, nggak ada colorful, nggak ada tastefulnya banget. Padahal Mr. Chow kembali lagi berharap, karena Mr. Chow berpikir kalau ini yang mengerjakan studio Sony, studio besar, studio yang terkenal dengan film superhero-nya, apalagi ditunjang dengan Jared Leto yang seperti kita tahu aktingnya juga bukan kacangan.
Jadinya kayak gini, aduh gimana yang bagi Mr. Chow ya, Mr. Chow kena tipu serasanya, tapi it's okay, namanya juga belajar. Jadi saya harap Morbius yang kedua sequelnya ya, meskipun banyak orang yang buat cok, tapi Mr. Chow sih berharap kalaupun ada yang kedua digarap dengan baik, lebih matang lagi, lebih good. Jadi Mr. Chow berharap seperti itu. Jadi biar kita sebagai para movie goers, sebagai penonton yang biasa-biasa ini juga dapat hiburan banyak lah, nggak cuma sekedar MCU. Oke, lumayan bosan tahu filmnya MCU terus. Jadi bisa dibilang kalau Mr. Chow kasih nilai ya, ratings, mungkin Mr. Chow kasih rating E, D atau E, karena Mr. Chow mikirnya dia didukung studio besar, budget ya lumayan, but somehow mereka benar-benar mengecewakan. Jadi untuk para moviegoers, pastikan Anda menghindar film ini daripada ya 1 jam 45 menit Anda terbang percuma. Saya sarankan mendingan Anda lihat trailernya aja deh. Oke, sekian review dari Mr. Chow. Mungkin bagi ada para moviegoers yang merasa kayak Mr. Chow kurang gini, Mr. Chow apa gimana, oke, tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton Mr. Chow sampai sejauh ini. Thank you dan bye bye.